waktu itu dia bilang, apa sih yang lu tutupin dari balik kerudung lo itu cuman rambut kotor yang bau, terus lu hamil ya gitu kan. Saya tuh sebenarnya tomboy. Saya mainnya sama teman-teman cowok karena kan ya menurut saya lebih asik gitu kan, teman sama cowok nggak baperan. Perkenalkan, nama saya Ingrid Novtavia, biasa dipanggil Ingrid, umur 21 tahun, kegiatannya privat di rumah-rumah gitu. Halo Ingrid, menurut kamu hijrah itu apa sih? Menurut saya hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Kenapa kamu memilih untuk istiqomah berhijab? Saya kan terlahir dari orang tua yang bisa dibilang sih nggak islami banget gitu ya Kak. Jadi dari ayah itu mualaf, dari keluarga ibu ya Islam biasa aja gitu loh Kak bahasanya mah. Nah kan orang tua saya cerai ya Kak sejak saya kecil gitu. Jadi udah berumur 8 atau 7 tahun itu saya udah masuk ke yayasan. Dari yayasan itu saya punya pembina perempuan di mana beliau itu memakai kerudung yang panjang, syar'i, dan dari situ saya wah kayaknya enak nih gitu kan, karena kan yang tadinya kita pakai ini jadi pakai panjang-panjang kan jadi lebih leluasa gitu ya Kak. Lalu ya dari situ saya udah mulai mencoba untuk berhijrah untuk memakai kerudung yang lebih syar'i. Tapi namanya up and down itu kan pasti selalu ya Kak, apalagi kan ujian itu selalu datang gitu ya Kak. Di selanjutnya itu saya di MTS, Madrasah Sanawiyah gitu kan. Itu saya ketemu lagi sama kakak-kakaan saya. Biasa kalau di yayasan itu kan ada ya Kak gitu kan, kakak-kakaan. Nah abis itu dari situ saya belajar lagi untuk ayo coba istiqomah gitu kan. Dan saya mencoba untuk bersyar'i lagi dan ternyata nggak mudah, nggak kayak yang lalu-lalu gitu kan. Ternyata ujiannya itu lebih berat gitu. Kayak saya waktu itu dibilang, apa sih yang lu tutupin dari balik kerudung lo itu cuman rambut kotor yang bau, terus kan dulu kan lagi ada marak-maraknya kayak hamidun gitu ya Kak, kalau bahasanya mah. Abis itu lu hamil ya gitu kan. Tapi ya saya ketawa aja di situ. Saya berpikir ya ini ujian gitu kan. Habis itu ya kakak-kakakan saya ternyata nggak lanjut berpakaian syar'i gitu kan. Akhirnya saya bilang, kan kalau bahasa Palembangnya itu kan kakak itu kan Ayu ya. Saya bilang, Ayu kenapa kok nggak pakai kerudung syar'i lagi gitu. Terus kata kakak-kakakan saya, ya nggak kuat sama ujiannya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang mantep pakai kerudung syar'i gitu. Dan setelah itu saya MTS udah nggak lanjut di yayasan, tapi sekolahnya masih di sana gitu kan. Jadi tinggalnya di luar gitu Kak. Nah setelah itu saya tinggal di luar, terus saya ngontrak di luar, dan dari situ saya mulai udah mantep nih pakai udah pakai kerudung syar'i gitu kan. Ya pasti nggak mungkin lah ujiannya berhenti dari situ kan, pasti ada lagi gitu kan, namanya juga mau naik tingkat gitu. Abis itu saya kan sebelumnya kan kalau saliman sama cowok ya saliman aja gitu ya Kak. Dan apalagi kan kalau kita salim kayak gini ke keluarga kita kan kayak so suci lu jijik sama gue. Itu ya pasti gitu sih Kak. Dan tapi alhamdulillah saya terus istiqomah gitu kan, walaupun ya maki-makian tuh datang terus dari ke saya gitu kan. Dan pada akhirnya saya lulus dari sekolah, saya kerja dan segala macem. Saya kerja itu tuh udah pakai celana, namanya juga kerja ya kayak pakai celana habis itu. Tapi alhamdulillah
saya bekerja itu nggak pernah pakai levis gitu kan, tempatnya itu ya bebas mau pakai baju apa aja, gamis terserah gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Setelah itu ya setelah kerja ternyata ada ujian lagi, dan ujian itu membuat saya oh ya udah saya belajar lagi aja, belajar dalam artian kayak ke perguruan apa ya, pokoknya di daerah Depok itu saya belajar tajwid juga, memperbaiki diri, ketemu teman-teman. Dan setelah keluar dari sana saya banyak hikmah banget Kak, karena saya yang dulunya egois gitu Kak, saya yang dulunya nggak bisa, ya punya gue gitu kan, dan pengennya menang sendiri. Dari sana saya belajar buat nggak boleh kayak gitu, kita juga harus lihat lingkungan kita gitu kan Kak. Dan proses saya pakai cadar ini ya karena setelah dari Depok gitu Kak. Dan alhamdulillah saya ini juga masih lepas pasang ya Kak, karena kan saya berkeyakinan adalah cadar ini adalah sunnah gitu kan, jadi ya boleh dilepas pasang karena ada kepentingan pribadi gitu. Apa yang membuat kamu balik lagi dan terus istiqomah pakai baju syar'i? Pakai baju syar'i itu sebenarnya udah lama sih Kak, tapi mungkin bawahannya gitu kan, roknya gitu, atau enggak kerudungnya agak sedikit dilipet jadi agak pendek gitu kan. Balik lagi itu setelah semuanya benar-benar kayak oh ya udah aku pakai gamis atau nggak pakai rok gitu, itu setelah pulang dari Depok gitu sih Kak. Itu Apa titik balik yang membuat kamu mantap berhijrah? ya banyak cerita yang membuat saya kayaknya kalau kayak gini lebih aman deh gitu kan. Habis itu saya harus jaga omongan saya, pegang omongan saya bilang aku pengen hijrah, aku nggak mau pacaran, aku ini aku harus pegang omongan aku itu kan. Ya di situ sih Kak, jadi kayak, dan ingat lagi kalau Allah tuh udah banyak nolong kamu loh, masa kamu nggak mau balik lagi gitu kan, kamu nggak ingat gitu sih Kak. Jadi harus saya lebih banyak ingat Allah, terus pertolongan Allah, ya saya balik lagi alhamdulillah. Ada nggak sih kejadian yang membuat kamu mendekatkan diri ke Allah? Ini ada satu kejadian yang dimana kayak kamu tuh harusnya sadar gitu loh, kamu sadar kalau ada orang yang mau jahatin kamu gitu kan, terus juga kamu juga sadar kalau Allah tuh bakalan nolongin kamu gitu kan dari orang-orang itu. Saat saya lagi berkegiatan dan ada orang yang pengen melecehkan saya, ya Allah ngingetin itu gitu kan, ya kayak ayo sadar gitu kan. Dan akhirnya sadar itu berapa kali, itu banyak banget itu Kak disadarin gitu kan. Ya alhamdulillah sih Kak, dari situ sadar kalau Allah tuh sayang banget sama kamu. Ingrid, apa yang berubah dari kamu yang dulu dan kamu yang sekarang? Saya yang dulu dan saya yang sekarang, dulu ya itu Kak, saya egois, saya tuh sebenarnya tomboy. Saya mainnya sama teman-teman cowok karena kan ya menurut saya lebih asik gitu kan, teman sama cowok nggak baperan. Ya walaupun ujung-ujungnya mereka juga suka sih gitu kan, pasti ya main perasaan gitu ya Kak. Dan lagi-lagi ya tapi saya suka main sama cowok dulu karena nggak baper gitu sih Kak. Dan saya yang sekarang ini ya saya lebih merasa nyaman aja sih Kak gitu, kayak udah jarang banget kontekan juga sama cowok gitu kan. Jadi ya berasa sih Kak bedanya gitu, kayak aduh kok kalau sama cowok kenapa jadi kayak gini gitu sih Kak. Ada nggak keajaiban yang menurut kamu terjadi karena kamu lebih dekat dengan Allah? Ada, kayak yang sebelumnya gitu Kak, itu kan ada orang yang pengen jahatin saya, ya Allah ingetin lagi, ya Allah sadarin lagi gitu kan. Habis itu ada cowok yang pengen deket sama saya gitu kan, bilangnya serius tapi ternyata dia sudah punya anak dan istri. Saya aja
oh nggak mau deh gitu kan. Saya juga mikirin kalau saya di posisi istrinya itu gimana gitu. Kalau saya di posisi anaknya tuh gimana gitu kan. Itu kan berarti kan Allah kasih kayak pertolongan gitu ke saya gitu Kak. Ya habis itu ada yang cuma pengen main-main, ada yang penasaran. Ih, perempuan digituin kan kalau nggak pakai logika mati kutu kita gitu. Gitu sih Kak. Apakah ada impian yang belum tercapai? Ada. Saya pengen banget terus belajar gitu ya Kak di perkuliahan gitu. Saya juga pengen banget terus belajar jadi guru yang baik bagi anak-anak murid saya gitu. Ya mungkin nggak seberapa ya Kak, karena kan privat itu. Tapi ya dari satu anak ke satu anak setidaknya saya menumbuhkan amal jariah saya buat diri saya dan mereka kelak gitu Kak. Kalau rencana kamu ke depan bagaimana? Rencana saya ke depan mungkin akan terus belajar Kak. Terus belajar jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Dan mendekatkan lebih kepada Allah gitu sih Kak. Insya Allah. Ingrid, boleh tolong sampaikan pesan untuk diri kamu sendiri? Pesan untuk diri sendiri, jangan lupa bersyukur karena udah di titik ini. Dan jangan insecure sama pencapaian orang lain karena Ingrid ini hebat udah sampai di titik ini. Kemudian pesan untuk sahabat soleha? Pesan untuk sahabat soleha, jangan lupa istiqomah, apapun rintangannya yakin Allah tuh bakalan nolong kita gitu kan. Gak mungkin Allah tuh ninggalin kita dalam keadaan terpuruk dan penuh dosa pun pasti Allah bakalan nolong kita.